Highlightnya udah muncul ya? Iya, Mas. Oke, kita mulai bismillah. Kita mulai dari awal ya, hampir sama lah. Kalau kalian belajar Spider, hampir sama ini ya. Highlight pertama sebagai kalkulator, sebagai ya. Sebelumnya, selain kamu buku praktikum, bisa kalian itu ya, kalian download punya Sehbudin ya. Saya nggak mungkin ngirim lah karena ini eh, bukunya itu nah, judulnya itu ini ya. Saya eh, saya ngambil dari sini ya, banyak ngambil dari sini yang catatan praktikum itu ya. Oke, ini bukunya Saifuddin Arif ya, Saifuddin Arif. Kalian download sendiri ya. Ini ada 320 halaman lengkap lah menurut saya ini. Hmm, itu yang penting. Terus muncul nggak ya contoh buku tadi? Karena saya share dulu ya. Muncul nggak ya? Enggak, Pak. Nggak ya. Nah, hmm, pengenalan. Nah, ini kelihatan nggak ya? Ini. Ada. Ya. Nah, ini ya. Kalian download pengenalan seleb, tulisannya Saifuddin Arif ya. Itu kalian download lah. Banyak. Oke, sayang ya isinya kira-kira. Oke, saya mulai aja dari langsung ke pakai selebnya kalian buka ya, seleb kalian. Sama ya. Saya nggak tahu, saya pakai 552. Kalian boleh juga pakai 6 berapa lah gitu ya. Oke, kita mulai dengan sebagai kalkulator ya. Sebagai kalkulator biasa. Nah, gitu. Eh, kok enggak kan? Hmm, komentar ya. Komentar bisa pakai ini. Nah, ini kalau kalian pengen manggil lagi, tulisan itu pakai panah ke atas sama ya, seperti di Python ya. Seperti di Spider lah. Nah, ini pakai ini biasanya bisa. Nah, itu ya. Jadi kalau kalian pakai komentar, pakai eh, apa, double garis miring gitu, maka dia tidak akan dieksekusi ya. Jadi kalian nulis banyak gitu, nggak masalah. Oke, itu satu. Kita coba sebagai kalkulator yang 4 ditambah 5 itu. Nah, nulis 4 tambah 5 hasilnya adalah kalau kalian nggak memberi variabel, itu nulisnya ANS dia ya, sama dengan 9. Tapi kalau kalian nggak pingin keluar, nah, saya coba lagi ya, kalian nggak keluar, kasih titik koma, dia nggak akan mengeluarkan hasil. Pakai titik koma. Gitu. Itu yang penting. Nah, bagaimana kalau konstanta ya? Konstanta yang miliknya seleb. Harus pakai persen biasanya. Pi, biasanya nanti akan keluar. Harga pi itu segitu ya. Jadi harus kalian pakai persen.
persen E, bilangan E 2,7182818 gitu ya. Soalnya format kalau kalian pengen format namanya namanya itu tadi berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 8 digit ya. Kalian pengen 10, ya udah. Nanti umpamanya persen E itu lebih panjang lagi ya. Nah, tetap 8 ya. Atau 4 dibagi 7 gitu ya. Kenapa nggak bisa format? Kita balikkan lagi. Format persen I gitu. Nanti lah ada, saya agak lupa ya ini formatnya kayak gini. Oke, kita masukkan namanya sinus fungsi ya. Fungsi fungsi miliknya ini CLC, berarti saya ngapus layar ya. CLC bilang tadi contoh pangkat 8 pangkat 2 ya, hasilnya itu. Atau 8 pakai tanda topi pangkat 2, hasilnya itu sama ya. Hierarkinya sama, pangkat dulu, kurung dulu, pangkat kali bagi itu sama, hierarkinya jadi kayak kita belajar itu aja. Kayak kita belajar Python, Spider itu ya. Oke, eh, jadi saya persen I bilangan imajiner ya. Jadi namanya sinus dan pi per 2 jadi itu 90 kan, sinus 90 ya. Oke, itu kalau sebagai kalkulator, jadi kita langsung bisa hitung baik perkalian, pembagian, dan sebagainya. 2/3. Oke, sekarang sama seperti penjelasan di Python, nanti ada bilangan-bilangan eh, apa? Bukan bilangan ya. Hmm, Gampangnya presisi antara bilangan satu dengan bilangan yang lain itu pakai variabel. Tadi yang disebut variabel khusus itu ya. Umpamanya persen errornya sampai 10 pangkat 2,22 kali 10 pangkat minus 16. Format, ya sorry, format 20. Nah, format 20 sampai 20 angka ya, dalam koma. Ya, format. Oke, saya kembalikan lagi format. Nah, balik lagi ya. Oke, format. Biasanya balik. Format ke 8 angka. Gitu. Oke, itu mengenai sebagai kalkulator.
bagian nol gimana? Ya harus diberhentikan ya. Kita nggak bisa eh, harus memberhentikan dia. Hmm. Dengan tadi persen tak terhingga gitu. Hmm. Persen, jadi bagian nol ya. Kita harus masukkan. Oke, saya ke udah otomatis lah itu. Kalau dibagi nol, kalian tidak bisa melanjutkan. Nah, sekarang hmm, saya langsung ke vektor aja ya. Atau ke fungsi-fungsi yang ada di apa? Di Scilab namanya. Kalau saya nulis sin 2 itu berarti duanya itu adalah 2 radian. Dua, 2 radian. Ini mesti dalam radian. Sin 2 radian. Gitu ya. Tapi kalau saya nulis sin D 20 gitu, berarti ini 20 derajat. Gitu. 20 derajat. Oke, kita lihat. Kalau saya nulis sin D, oke, 2 aja ya. 2 derajat mendekati 0. Nah, gitu. Nah, beda kan? Sin 2 sama sin D2. Antara 2 radian dengan 2 derajat. Hmm, sorry, saya nulisnya 20 ya. Saya nulisnya 20 ini mestinya. Mana sih? Mestinya 2 ya. 2 derajat. Gitu ya. Ini 2 derajat. Gitu ya. Nanti bagaimana? Arcus dan sebagainya. Arcus sinus, arcus. Gitu. Oke. Ya tinggal atan gitu ya. Atan berarti arcus tangen. Arcus tangen umpamanya 2 radian. Hmm, itu angkanya. Arcus tangen atau tan min 1 lah. Ya, inverse dari tangen. Cos persen pi bagi 4. Nah, gitu. Misalnya 103,4 sekian dibagi 4, cos sekian, itu adalah itu. Oke, saya lanjut langsung ke vektor. Ya, karena penting, Scilab. Scilab itu mirip MATLAB. Ya. Mirip MATLAB artinya semua bilangan yang ada di sini dianggap matriks. Jadi kalian memasukkan maunya 1 tambah 1. Itu matriks 1 kali 1 tambah. Jadi maunya saya membuat 1. Itu berarti dia menganggapnya matriks 1 kali 1. Ya. Ditambah 2. Nah, ini juga ditambah 2.
matriks satu kali. Nah, karena itu bisa dijumlahkan atau bisa dikalikan gitu ya. Tapi kali di sini maksudnya perkalian matriks itu asumsi. Tapi kalau di Python atau di Spider kita mengambilnya sebagai objek gitu ya. Oke. Eh, ada vektor. Vektor cara nulisnya sama, taruhlah saya punya X, vektor X, nulisnya begitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nggak gini ya, pakai angka lah, pakai angka lah. 1, 4, 9, 32, 70 gitu ya. 4, 5, 3 gitu ya. Ini tanpa koma ya, kalau di sini. Langsung kalian bisa dapat. Sekali lagi, kalau kamu nggak pengen keluar, kalau terlalu banyak, kasih titik koma. Gitu ya. Nah, bagaimana mengalamati itu? Sama ini. X, angka yang mulai dia anggap mulai dari 1 ya. X1 itu adalah 1. Ya, X5 berarti berapa? Hitung. Mulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tahun 70 ya yang akan dia keluarkan. 70 dia keluar. Gitu. Hmm. Paham? Mengalamati ini vektor ya. Vektor satu baris. Vektor. Mantul itu. Vektor. Kita bicarakan vektor dan matriks. Ya. Vektor dan matriks. Hmm. Oke, gitu. Nah, bagaimana buat matriks? Atau ini dulu ya. Kita dulu pernah latihan apa yang disebut ini tiba-tiba lupa. Bagaimana? Saya pengen eh, mengeluarkan saya punya X atau yang lain lagi itu sama seperti apa? Hmm, mulai dari 0 sampai 10 ya. Kalau di seleb itu langsung dia keluarkan 0, 1, 2, 3 sampai 10 ya. 0, 2 sampai 10. Ingat kalau di spider itu keluarnya sampai 9 aja ya. Keluarnya sampai 9. Tapi kalau di seleb itu sampai semuanya keluar. Ya. Nah, bagaimana kalau saya buat ada antara itu? Ya, saya buat Y antara dari 0, 2, 10. Berarti dia intervalnya 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Itu berarti yang tengah itu intervalnya. Bagaimana kalau saya ingin mengeluarkan itu X itu? X alamatnya saya ingin mulai dari 1 ya kan sampai berapa? Sampai 5 ya sampai 5. Berarti dia akan keluarkan 1, 4. Oke, kita tes dulu ya. X itu 1, 4 sekian. Saya ingin keluar 1, 9, 20, 53. Berarti X kurung 1, 3 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya sampai 7. Nah, tergantung bisa keluar atau enggak, tergantung intervalnya tentu saja, tergantung banyaknya itu.
Ya, jadi loncat 2, 3. Bagaimana kalau sebaliknya? Ya, berarti kalau minus, berarti mulai dari 7 ya. 7 minus 2 sampai 1. Ingat ya, di sini mulainya tidak dari 0 ya, tapi dari 1. Oke, gitu sebaliknya ya. Negatif. Paham ini. Nah, berarti kalau gitu saya bisa membuat X berdasarkan pernyataan di atas. X saya buat eh, dari 0 sampai 1, tapi apa? 0, sorry. 0, intervalnya 0,1, 0,01 sampai 10. Ya, tentu saja jangan dikeluarkan ini ya. Karena ini kalau dikeluarkan, ada berapa angka itu? Ada yang tahu nih? Berapa angka yang keluar? 1000 angka ya. 0, 0,01, 0,02, 0,0 sampai 10 ya. Satu aja ada 100. 100 kali 10, 1000. Ya, makanya saya kasih titik koma ya. Terus saya tulis sinus X. Gitu. Komanya sinus X. Juga saya kasih titik koma. Gitu. Ya. Karena ini saya nggak mungkin mengeluarkan. Oke, saya ambil contoh ya. Supaya real ya. Jangan 0,1, 0,1 aja ya. Ini pun 100 angka ini. Hmm, ya udah. Ininya jangan gede-gede lah, 1 aja. Ya. Ya. Lihat, kalian lihat. Salah satu itu ada sudah 10 angka. Ya, kalau saya nggak keluarkan itu, saya tahan dengan titik koma. Yang pertama tadi bisa 1000 angka. Ya. Nanti layar ini penuh angka aja. Makanya kalian harus hati-hati. Jangan mudah ingin mengeluarkan gitu angka itu. Oke, ini juga 10 juga. Saya masukkan ya X-nya itu ke Y. Hasilnya itu. Ya, kemudian kalau saya ingin plot, saya input Y, maka akan keluar itu gambarnya ya. Nah, itu gambar plot antara X dengan Y. Oke, nantilah untuk plot nanti kita itu. Oke. Kemudian kita ke matriks ya. Bagaimana membuat matriks? Contohnya matriks A, yaitu oh, berbagai macam cara, taruhlah pakai kurung gitu, 1, 2, 3, titik koma, 4, 5, 6, titik koma, 7, 8, 9, kurung tutup, kurang jarak ya. Ini boleh, kalian pakai koma boleh ya. Keluar ya matriksnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, bagaimana mengambil nilai-nilai yang ada di situ? Ya, tulis aja lah. Oke ya, kalian itu satu cara. Cara kedua, jadi saya buat begini. 1, 2, 3, saya enter. Terus 4, 5, 6, saya enter lagi.
7, 8, 9, baru saya berikan kurung tutup. Sama itu hasilnya. Oke, kalian buat. Dulu pernah kita buat yang matriks ya. Coba kalian buat matriks ini. Saya punya A, A sama dengan 2, 2, 4, 10, 2, 4, 10, 13. 16, 37, 16, 37, 18. Oke. Terus 8, 4, 9, 25. 3, 12, 3, 12, 15, 17 gitu. Ya, coba kalian buat. Terserah tadi caranya yang mana. Eh, bisa cara satu, Pakai koma bisa ya, Pak? boleh. Jadi umpamanya 2, 4, 10, 13, boleh. Tapi jangan pakai titik koma ya, karena titik koma itu pindah garis nanti. Udah ya, saya lanjutkan. DLT. Jadi A sama dengan apa tadi? 24, 10, 24, 10, 13. Terus 16, 3, 7, 18. Terus 8, 4, 9, 8, 4, 9, 25. 3, 12, 15, 17. Kurung tutup. Nih, nah ya. Sekarang keluaran dengan pengetahuan inskremen tadi. Inskremen ya. Nah, keluarkan
Hmm, cari dulu. Oh iya, saya belum ngajarin ya. A, yang pertama, nih, kalau mau mengeluarkan, belum diajarin kok sudah disuruh. Oke, saya pakai merah aja biar kelihatan. Umpamanya saya ingin mengeluarkan angka, angka 7. Berarti dia letaknya di baris kedua dan kolom ketiga. Ya, tidak mulai dari nol ya sekali lagi. Berarti saya nulis A, ya, koma. Ini bagian baris, yang ini bagian kolom. Kolom nulisnya gitu ya. Kolom, ya. Oke, kita coba. Saya ingin 7, berarti baris kedua. Langsung ya, baris kedua. Terus, di sebelah sini adalah kolom ketiga. Itu. Kolom ketiga. Maka akan keluar 7. Ya. Oke, coba kalian coba di sebelah sini. A, kurungnya kurung biasa ya. 2,3. Gitu. Ya, maka akan keluar 7. Ya, ini kayak sama lah. Tapi mulainya kalau bedanya sama spider mulainya dari nol gitu aja. Kenapa itu kok gitu ya? Terserah yang buat program. Gitu lah. Makanya kita harus apa? Urusan yang buat program. Oke, keluarkan sekarang. Nih, keluarkan ini. 4, 10, berarti ingat ya. Barisnya 2 baris, baris 1 dan 2, kolomnya 2 dan 3 ya. Coba buat situ. Caranya gini, ini baris, ini kolom. Udah? Dalam kurung apa? 1 sampai 2, koma 2 sampai 3. Ingat ya, kalau nggak ada antara berarti 1, 4. Oke, 4, 10, 3, 7. Paham? Oke, keluarkan. Kalau paham, keluarkan ini. Saya pakai, jangan ini, berarti pakai yang hijau. Ya, pakai yang hijau ya. Keluarkan ini. 4 sampai sini. Yang hijau ya. Dan baris semua baris ya. Berarti pakai titik 2. Boleh. Kalian nulis 1 sampai 4. Boleh. Mau titik 2 aja boleh. Terus kemudian kolomnya 2 sampai 3. Kita akan keluar. Saya nggak mau pakai 1 sampai 4. Pakai titik 2 aja, lebih praktis, boleh. Gitu ya. Paham ini? Pak. Oke, diagonal A. Itu. Berarti yang keluar diagonalnya A. Berarti 2, 3, 9, 17. Itu keluar. Ya kan? Kalian lihat nih. 2, 3, 9, 17. Dengan perintah. Jadi ada fungsi-fungsi tertentu yang bisa nyari ya. Pokoknya saya ingin maksimum A ada di mana? Oh, berarti angka berapa maksimum? 25 ya. 25 kan? Minimum A. Berarti paling kecil A. 2 gitu.
banyaklah fungsi-fungsi yang bisa berlaku ya untuk ini. Oke. Nah, persoalannya adalah selain fungsi itu bisa buat sendiri nggak fungsinya? Boleh buat sendiri ya. Oke, bagaimana buat fungsi sendiri? Umpamanya pakai perintah function namanya ya. Variabelnya f. Harus saya sebut aja f1 sama dengan apa, fungsi 1. Saya sebut aja ya fungsi 1. Apa namanya variabelnya x gitu ya. Saya ingin buat fungsi x di umpamanya x ditambah eksponen x atau sin x lah, x ditambah sin x gitu ya. Atau tadi f1 x sama dengan x ditambah sin x. Kalau mengalihkan harus hati-hati ya. Beda itu. X ditambah ini atau x ditambah eksponen x ya boleh. Umpamanya kita buat x eksponen x. Ini harus sama variabelnya. Kalau itu tulisannya di atas F1 ini juga harus F1 ditambah eksponen x. Gitu. Nah, kalian harus end function. Oke, gitu. Nah, kita udah buat ya, namanya fungsi 1. Ya, berarti saya masukkan fungsi 1. Ini nama fungsinya. Masukkan umpamanya angka 0. Berapa itu? 0 ditambah pangkat 0, 1. Berarti hasilnya harus 1. Gitu. Bisa? Bikin fungsi ya. Oke. Untuk latihan, kalian dulu pernah pakai apa ya? Ini yang kedua aja, Pak. Yang kedua, F1 X tambah sin X. Nah, kalau 2, ya, kalau 2, umpamanya sama X-nya 1 dan 2, 0, 0 dan 1. Nah, kalian harus hati-hati. Kalau jumlah sih nggak masalah. X-nya itu kita terus masukkan fx-nya. Saya masukkan ya x-nya. X-nya adalah 0 dan 1. Nah, ketika 0 di hasilnya 1, ketika 1 di hasilnya 3,71828. Gitu ya. Oke, kalian buat fungsi 1 x sin x. Ganti aja ya. Kita ambil atas. Apa? Sorry. Kita ini fungsi 1. Terus apa? F1 sama dengan X tambah sin. Ingat dalam kurung ya. X-nya. N function. Nah, kiri. Ganti dia bilang. Redefining function. Fungsi 1. Ya, gitu ya. Oke, kita masukkan fungsi 1 X. Masukin. Itu hasilnya. Ya. Ketika dimasukkan 0, dia 0. Ketika dimasukkan 1, kan X-nya tadi 1, 0, dan 1. Oke. Nah, sekali lagi harus hati-hati. Sekarang kalau saya fungsinya tidak apa? Fungsinya bagaimana kalau perkalian? Ya, saya punya F2 X kali
eksponen X. Nah, ini kalian harus hati. Di awal tadi saya katakan, perkalian di sini, ini adalah perkalian matriks ya. Jadi kalau saya X kalikan itu, kali ini adalah perkalian matriks. Karena itu dia cek, nanti 12, X-nya 12, 0 dan 1. Nah, pangkat X-nya yang dimasukkan situ 0 dan 1 juga. Berarti ini ada dua angka, ada dua bilangan ya, yang disusun begini. Kali ini, taruhlah saya sebut aja pangkat 0 itu 1, A dan B. Nah, ini kalau dikalikan tidak boleh ya. Tidak boleh dikalikan karena jumlah, ya, ingat perkalian matriks itu jumlah baris sorry, bukan jumlah baris ya, jumlah kolom di matriks pertama, taruhlah ini saya sebut A dan B vektor ya, atau X dan Y, itu harus sama ya dengan barisnya ini. Jumlah kolom ini, kolomnya ini 2, sininya jumlah barisnya cuma 1 ya, sini 2, ini 1, makanya nggak bisa dikalikan ya, nggak bisa dikalikan. Kita ambil contoh lah, umpamanya saya punya vektor 0, 1 kali 1 dan 2. Nggak bisa ini. Nggak bisa dikalikan ya, harus dalam jumlah. Kalau saya ini kan bisa titik koma baru bisa ya. Jadi jumlah kolom di matriks pertama harus sama dengan jumlah baris di kolom yang kedua. Itu perkalian matriks ya, kalian mungkin udah belajar. Oke, mengenai vektor dan matriks paham ya? Paham ya? Oke, saya hapus. Nah, sekarang kita terapkan ya, untuk apa sih matriks itu? Ya, paling mudahnya adalah dulu pernah kita kerjakan. Tapi sebelum itu tadi bikin fungsi perkalian ya. Saya lupa. Sekarang kecepatan jadi. Oke, sekarang saya buat fungsi F2. Function F2 sama dengan fungsi 2 dalam kurung X. Ya. Saya ingin F2-nya itu adalah X kali cos X. Nah, tadi saya bilang, kalian nggak bisa ini ngalikan, nanti kalau X-nya itu berupa vektor, kalian nggak bisa kalian. Nah, biasanya pakai, supaya bisa dikalikan dalam bentuk vektor, itu harus dikasih titik depannya sini. Nah, gitu. Ya. Di depannya, terus baru kita tulis N function. Oke, gitu. Nah, X-nya kan tadi, coba, X itu kan ada 2, 0 dan 1. Baru bisa panggil ya, fungsi 2, ini nama fungsinya, fungsi 2, yaitu X, baru bisa kita dapat hasil. Karena perkalian beda ya. Oke, paham ini pangkat juga gitu nanti. Oke, kita yang sering latihan kan fungsi yang mana? Saya ingatkan ya. Coba saya ingat saya punya fungsi dulu itu Y1 sama dengan 1 plus X kuadrat ya.
kuadrat ditambah 2x dikurangi berapa gitu, 21 atau apa ya? Ada yang ingat? Ada kuadratnya di mana ya? Ini kuadratnya lagi ya? Ada yang ingat? Cari untuk x 2 dan 3. Udah ingat ya? Ya udah, kalau nggak ingat udah ini aja fungsinya. Coba kalian buat. Di 1, saya tulis lagi, 1 plus x kuadrat, dipangkatkan kuadrat lagi, ditambah 2x min 21. Nah, cari di x 2 dan 3. Nah, harus hati-hati itu kalau x-nya x kuadrat, atau ada perkalian ya. Kalian harus hati-hati dengan perkalian. Kalau jumlah sama kurang, nggak masalah ya. Oke, kita buat ya. F Y1 ya. Y1 function Y1, saya sebut aja Y1 fungsi, saya sebut Y1 gitu ya. Nah ini F Y1 ini harus sama ya. Nah, apa tadi? 1 plus x kuadrat atau pangkat ya. Pangkat, sebelum pangkat berarti harus ada titiknya. Kuadrat titik pangkat 2 ditambah 2 kali x kurangi 21. Jadi angkat itu kan x kali x ya. Makanya harus spesifik. And function. And function. And function. Coba saya ulang lagi ya. Ini dan and function. Jangan saya keliru ini nulisnya. Tadi saya keliru kayak. Fungsi Y1. Fungsi Y1. Enggak. Tadi belum kayaknya. Oke, dari X. X-nya 2. Nah, ada. Titik. Fungsi Y1 kurung X. Gitu. Ya. Atau kalau 2 dan 3, X-nya sama dengan 2, 3. Substitusi X hasilnya itu. Gitu ya. Paham ini? Kalau kuadrat perkalian harus hati-hati. Kalau vektor harus kasih titik depannya. Oke, buat yang fungsi yang kedua, coba dulu apa? X kali sinus X ya. Atau saya lanjut dulu aja ya. Saya lanjut dulu karena kurang 10 menit. Mengenai fungsi polinomial ya. Polinomial. Polinomial. Bagaimana cara membuat fungsi polinomial? Macam-macam caranya. Yang pertama, saya bisa pakai ini katanya. Kalian lihat bukunya itu ya. Di
3 kali persen S ditambah persen S kuadrat. Maka nggak jadi. Gitu ya. 2. Nah, ini pangkat mulai dari yang terendah ya. Konstanta, pangkat 1, pangkat 2. Kita pakai poli, ya. Poli vektornya. Umpamanya poli 1, 2, 3. Berarti apa? Maksudnya 1 plus X kuadrat plus 1 plus 2X plus 3X kuadrat. Kalau yang saya maksudkan itu, saya harus masukkan variabel X dalam koefisien yang saya masukkan 1 konstanta plus 2x plus 2x 1 plus 2x plus 3x kuadrat. Nah gitu. Jadi itu koefisiennya ya. Vektornya itu yang saya masukkan adalah koefisiennya. Kalau variabelnya pengen yang lain ya tinggal ganti aja. Coba kalian buat koefisiennya 60 min 1. Kalian buat ya. 60 min 1. Koefisiennya itu 0 min 1 berapa? 5. Nah, coba pakai ya. Coba buat. Oke, tinggal masukin aja ganti ya. Yang tadi koefisiennya itu. Oke, 6 kosong min 1 lihat. Pangkatnya naik ya. Dari kecil 6 kosong. Jadi kalau kalian pangkatnya pengen naik, masukkan kosongnya ya. Tuh, ya kan? Habis konstanta misalnya kan pangkat 1 karena koefisiennya 0 jadi hilang. Oke, sekarang cara berikutnya mau saya pakai tidak pakai koefisien. Saya maunya begini, namanya. Saya maunya gini. X
min 1 kali X min 2. Berarti kan bukan koefisiennya, tapi akarnya ya. Ya, kalian tinggal jangan masukkan tulisan koefisien berarti. Itu. Jadi apa? Ki atau pi ya. Poli 1 sama 2 ya. Akarnya 1 sama 2, koma X. Oke. Masukin koefisien. Nah, gitu ya. Akarnya kan X kuadrat kali X kuadrat min 3X plus 2. Ya kan? Atau pakai akar ya. Kita maksud. Itu terserah lah itu. Umpamanya, oh ini yang saya maksud itu akarnya. Min 3. Hmm. Ya, kalian tulis aja di sini root. Root gitu. Ya. Jadi itu X min 1 kali X min 2 kali X plus 3. Oke, gimana sekarang? Udah jam 1 ya, belum apa-apa. Eh, nggak apa-apa. Umpamanya, saya punya C, ya, pada angka situ ya. C sama dengan poli 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, gitu. Ya. Kalau pengen tahu koefisien dari koefisien dari C, ya, kayak gitu. C koefisien, C koefisien
polinomial oke ya P tanpa P. Oh itu ya 6 0 min 15 60 min 15 ya tadi ya koefisien balik lagi artinya balik ya C kan bilangannya yang kita pakai tadi koefisien C koefc gitu nah gitu ya tuh itu mana kok ini sih ini oke nah gitu ya oke itu cara membuat polinomial. Nah sekarang penerapan sedikit matriks ya. Kita punya apa dulu? Kita punya oke, kita buat matriks A. Matriksnya adalah 3 min 4, 3 min 4, dan 5 min 2. Ya. Terus B-nya, vektornya, ini kita bisa singkat. Ini menjadi A kali X sama dengan B. A-nya itu adalah 3 min 4, 5 min 2. Yang kali vektor berarti X1 mewakili X, X mewakili Y, sama dengan sini 7 dan 7. Nah, vektor B, matriks A-nya sudah, vektor B-nya adalah 7 dan 7 ya. 7 dan 7. Gitu kan? Ya, berarti X-nya apa kalau kita cari ya? X atau mewakili X dan Y itu sama dengan inverse. Inverse dari A, X-nya adalah X-nya adalah inverse dari A kali B gitu ya. Atau A pangkat min 1 aja ya. A pangkat min 1, A pangkat min 1 kali B gitu. Ya, dapatnya 1 dan min 1. X-nya 1, Y-nya min 1. Atau pakai, tidak pakai pangkat, tapi pakai fungsi inverse.
Nah, dapatnya sama. Oke, itu dulu untuk penerapan ini karena waktu udah 1:10 ya. Kita lanjutkan nanti di hari apa? Rabu sambil latihan. Baik, Bapak. Terima kasih.